guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Di atas langit masih ada langit. Ya, itulah peribahasa yang menggambarkan bahwa tidak ada yang paling hebat di dunia ini kecuali Sang Pencipta kita. Termasuk hewan-hewan ini yang memiliki kemampuan hebat melebihi kemampuan manusia. Kita bahas lebih lanjut yuk bersama Hewan Viral dalam beberapa hewan dengan kemampuan di luar nalar versi Hewan Viral. Nomor 6. Buaya bisa menahan nafas selama 1 jam. Buaya merupakan reptil terbesar di bumi. Karena buaya termasuk reptil, maka buaya pun bernafas dengan paru-paru dong. Buaya tidak seperti ikan yang bernafas dengan insang dan bisa bernafas di air. Namun, buaya dapat hidup di darat maupun di air. Kemampuan hewan semi-akuatik ini jauh melebihi kemampuan manusia saat menyelam di dalam air. Sebagaimana manusia, saat menyelam di air, buaya harus menahan nafasnya. Menurut AZ Animals, hewan ini dapat menyelam di dalam air rata-rata selama 10 hingga 20 menit, namun bisa bertahan hingga 2 jam tanpa bernafas sama sekali. Bahkan tercatat buaya dapat tetap menyelam hingga 8 jam di dalam air yang sangat dingin, meskipun sangat jarang terjadi, kecuali dalam keadaan bahaya atau menjadi tidak aktif saat cuaca dingin. Kemampuan ini disebabkan karena buaya dapat mengurangi detak jantung menjadi 2 hingga 3 detak per menit. Ya, buaya dapat menyesuaikan konsumsi oksigennya sehingga saat berada di dalam air, buaya akan menggunakan lebih sedikit energi dan oksigen, apalagi di air yang dingin. Nomor 5. Kalajengking menyengat dirinya sendiri. Kalajengking adalah hewan berkaki 8 yang masih berkerabat dengan laba-laba, tungau, dan caplak. Meskipun kalajengking hewan yang kecil tetapi tetap mengerikan karena hewan ini memiliki sengatan ekor yang beracun dan juga mematikan. Sengat pada kalajengking memiliki campuran neurotoksin yang bisa berbahaya bagi sistem saraf karena bisa membuat mangsanya lumpuh dan mati secara perlahan. Jadi keberadaannya perlu kita waspadai dan tidak bisa disepelekan. Hewan kalajengking terdiri dari kurang lebih 2000 jenis yang tersebar hampir di seluruh dunia kecuali Selandia Baru dan Antartika. Namun dari bahaya yang sering kita ketahui dari seekor kalajengking, ternyata hewan ini memiliki kelemahan yang unik. Bahkan kelemahannya ini dapat membuat dirinya membunuh dirinya sendiri secara sadis. Apa itu kelemahan kalajengking? Hewan kalajengking memiliki ketakutan dan juga tidak tahan terhadap zat asam termasuk cuka yang terdapat asam asetat di dalamnya. Nah, jika kalajengking terkena zat asam atau cuka, mereka akan merasa sangat terganggu dan akhirnya akan mengatupkan atau menyengat diri mereka sendiri hingga mati perlahan-lahan. Waduh, jadi kayak harakiri yaitu bunuh diri ala Jepang ya. Nomor 4. Penyu dan kura-kura bernafas dengan pantat. Secara umum terdapat beberapa jenis organ pernafasan hewan seperti menggunakan organ paru-paru pada kebanyakan hewan di darat. Ada juga insang, kulit, dan paru-paru buku. Nah, kura-kura dan penyu termasuk hewan jenis reptil yang organ pernafasannya adalah paru-paru, sama seperti buaya. Kura-kura dan penyu adalah hewan yang berbeda, tetapi mereka memiliki ordo yang sama, yaitu ordo Testudines. Namun kura-kura lebih banyak tinggal di lingkungan yang setengah kering seperti danau, rawa-rawa, bahkan ada juga yang ditemukan di gurun. Karena memang kura-kura beradaptasi untuk hidup di darat. Namun kura-kura bisa menahan nafas cukup lama ketika berada di air. Sedangkan penyu merupakan hewan yang sebagian besar hidupnya di air, terutama air laut. Selain menggunakan organ paru-paru untuk bernafas, kedua hewan ini juga bernafas menggunakan pantat. Bukan pantat deng, tetapi organ kloaka yang letaknya dekat pantat. Ya, kloaka merupakan organ yang bisa digunakan untuk reproduksi seksual, bertelur, bahkan mengeluarkan kotoran seperti feses dan air kencing. Pada kura-kura selama proses respirasi kloaka, mereka akan memompa air melalui lubang kloaka ke dalam 2 organ yang mirip kantong yang disebut bursae. Bursae ini bertindak seperti paru-paru akuatik. Oksigen yang ada di dalam air akan berdifusi melalui dinding bursae lalu masuk ke aliran darah kura-kura. Jenis kura-kura yang benar-benar menguasai respirasi kloaka adalah kura-kura sungai. Bahkan ada beberapa spesies kura-kura sungai yang jauh lebih baik melakukan pernafasan kloaka ketimbang dengan paru-parunya. Sebab mereka mendapatkan 100% energi dari pernafasan kloaka. Untuk spesies kura-kura lainnya, pernafasan kloaka digunakan untuk memperpanjang waktu kura-kura agar bisa bertahan di bawah air. Kura-kura yang masih anak-anak juga melakukan respirasi kloaka dengan lebih baik karena mereka lebih sering di dalam air hingga berusia cukup dewasa. Sedangkan penyu yang kebanyakan hidup di air dan kadang tidak selalu dapat mengakses udara segar di permukaan air, maka pernafasan dengan kloaka menjadi sangat penting. Penyu juga dapat mengekstraksi oksigen langsung dari air melalui pantat atau kloakanya seperti pada kura-kura. Pembuluh darah di sekitar kloaka mengambil oksigen langsung dari air, jadi mereka bisa lama berada di dalam air tanpa harus muncul ke permukaan. Beberapa penyu juga berhibernasi di kolam yang membeku selama musim dingin.
Namun efek samping dari proses pernafasan kloaka adalah penumbukan asam laktat yang jika disimpan di dalam tubuh dapat membunuh hewan-hewan ini. Tetapi untungnya cangkang hewan-hewan ini dapat menyerap asam laktat yang terbentuk dan juga bisa melepaskan zat untuk menetralkannya. Jadi, kura-kura melakukan pernafasan kloaka hanya untuk mengatasi lingkungan yang unik ketika mereka sulit menghirup udara seperti di kolam beku atau sungai berarus deras. Nomor 3. Lungfish. Lungfish adalah ikan air tawar yang dikenal memiliki kemampuan tidak biasa dibandingkan ikan-ikan lainnya. Kebalikan dari buaya, ikan lungfish yang biasa hidup di air tetapi juga mampu hidup di darat dalam waktu yang cukup lama. Lungfish yang berarti ikan paru-paru memang mampu bernafas dengan cara mengambil oksigen secara langsung dari udara, sebagaimana yang dilakukan oleh hewan darat. Bahkan ada juga beberapa jenis lungfish yang sampai kehilangan fungsi insangnya ketika menjelang dewasa karena begitu seringnya menghirup udara permukaan. Umumnya lungfish hidup di perairan yang dangkal seperti di rawa-rawa, tetapi mereka juga dapat ditemukan di danau. Cara lungfish hidup dipengaruhi oleh musim. Ketika tersedia cukup banyak air, mereka akan berenang dan bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan kecil serta krustasea di dasar air. Sedangkan ketika musim kemarau tiba, lungfish akan menggali lubang di lumpur menggunakan mulutnya lalu masuk ke dalamnya. Di dalam lubang, lungfish akan mengeluarkan semacam lendir dari kulitnya yang mengeras membentuk semacam perlindungan di sekelilingnya. Nah, selama berada dalam kondisi seperti itu, hanya mulutnya yang dibiarkan terbuka agar bisa terus bernafas. Setelah pasukan air kembali melimpah dan lumpur melunak, barulah lungfish keluar dari lubangnya. Berdasarkan sejumlah laporan, lungfish bisa hidup di lubang selama 4 tahun. Ikan yang bisa mencapai panjang hingga 2 meter ini bisa ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Nomor 2. Katak 2 juta tahun. Hewan apa yang bisa hidup selama 2 juta tahun? Sepertinya nggak ada deh. Masa iya bisa hidup selama 2 juta tahun? Kan nggak mungkin. Namun pada tahun 40-an, seorang ahli geologi minyak mentah menemukan katak yang sedang hibernasi di tempat deposit minyak mentah saat sedang melakukan eksplorasi di Meksiko. Nah, katak yang ditemukan ini terkubur dalam tambang sedalam 20 meter. Ketika digali, kulitnya berwarna hitam keabu-abuan, masih lembut dan elastis. Namun sayangnya mati 2 hari kemudian. Lebih anehnya lagi, saat tim geologi melakukan pengujian pada lapisan tanah tempat katak itu ditemukan, mereka memastikan jika lapisan tanah itu sudah terbentuk lebih dari 2 juta tahun silam. Nah loh, artinya katak itu sudah hidup selama 2 juta tahun lamanya. Bagaimana katak itu mampu berhibernasi selama jutaan tahun tanpa mengalami kematian? Hal itu benar-benar mengejutkan di dunia hewan. Ahli biologi di banyak negara melakukan diskusi jangka panjang yang tidak ada henti-hentinya tentang penemuan ini. Perbedaan suhu lingkungan merupakan salah satu faktor penting agar katak tetap bisa berhibernasi selama bertahun-tahun tanpa mati. Ahli biologi yang melakukan eksperimen menemukan saat ketika suhu rata-rata meningkat 10 derajat, efek metabolisme basal katak akan meningkat menjadi sekitar 3 kali lebih cepat. Kemudian ketika suhu rata-rata menurun 10 derajat, efek metabolisme akan melambat sampai setengahnya. Katak yang terkubur dalam lapisan tanah dengan kondisi suhu dan kelembapan yang konstan dan tidak merasakan gangguan dunia luar, perubahan iklim serta bergantian musim sepanjang tahun, hampir tidak melakukan metabolisme basal, sehingga tidak perlu mengonsumsi kalori. Jadi mereka mampu hidup tanpa makan sepanjang tahun. Ilmuwan Amerika melakukan penelitian kepada katak dengan melakukan pembekuan pada katak yang akan berhibernasi, lalu menemukan kalau cairan dalam tubuh katak secara bertahap membeku sekitar suhu minus 2 derajat. Penelitian dilakukan selama 7 hari itu melakukan penaikan suhu secara bertahap pada tubuh katak, dan ternyata katak itu tidak mati walaupun cairan dalam tubuhnya sudah membeku, dia bisa bangun dan bergerak. Kemudian para ilmuwan pun membedah jaringan otot katak. Pemeriksaan bahan aktif yang terkandung di jaringan otot katak menemukan di jaringan otot katak muncul gliserol. Jadi hal ini bisa menjelaskan kenapa katak mampu bersembunyi dalam tanah selama periode hibernasi, tetap hidup karena tubuh mereka memproduksi gliserol selama periode hibernasi tersebut. Namun ilmuwan lainnya merasa bahwa pernyataan ini tidak cukup komprehensif, belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian, katak yang mampu berhibernasi selama jutaan tahun lamanya masih jadi misteri dan belum sepenuhnya terpecahkan. Sebelum kita lanjut ke urutan ke-1, kami ingin men-challenge kalian nih guys. Jika kalian mau mencet tombol like dan juga subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kalian akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Gak percaya? Silakan coba sendiri dan buktikan. Nomor 1. Belut gobi ungu. Pernah nonton film-film yang menggambarkan alien dong? Menakutkan ya? Nah, ternyata ada hewan mirip dengan penggambaran alien pada film-film itu loh. Belut gobi ungu merupakan jenis belut langka yang ditemukan oleh seorang nelayan di Danau Taihu, Yixing, Provinsi Jiangsu, China Timur. Matanya berwarna hitam, kecil, dan tertutup kulit. Giginya yang tajam dan wajahnya menunjukkan ekspresi marah, menjadikan makhluk ini sangat menakutkan.
Kulitnya juga berwarna coklat keunguan yang agak aneh. Menurut pakar identifikasi hewan Morgan Grant yang menjelaskan, makhluk ini termasuk kelompok hewan yang disebut eel gobies atau worm gobies. Walaupun wajahnya menyeramkan, belut gobi ungu hanya predator bagi ikan kecil dan krustasea. Jadi belut ini bukan ancaman bagi manusia. Belut ini bisa bertumbuh hingga mencapai panjang 30 cm, jadi nggak besar-besar banget. Diketahui juga bahwa belut gobi ungu ini adalah Amphidromous, yang artinya belut ini bermigrasi secara teratur dari lingkungan air laut ke air tawar. Mereka menghabiskan waktu makan dan bertumbuh di air laut selama beberapa bulan, setelah itu mereka akan kembali ke air tawar untuk berkembang biak. Dengan demikian, diperkirakan selama hidup belut ini akan menempuh perjalanan sepanjang 100 km, padahal umur hidupnya hanya beberapa bulan saja. Dia juga mampu bertahan hidup di luar air dalam jangka waktu yang lama karena bantuan organ yang bernama rongga bronchos. Berbeda dengan belut pada umumnya yang selalu menggeliat, belut gobi ungu cenderung diam dan tidak ada perlawanan saat dipegang. Mereka juga bisa tinggal di dalam lumpur karena mereka lebih mengandalkan indera peraba daripada indera penglihatan untuk menangkap mangsanya di air keruh. Mereka dapat ditemukan di muara, pesisir Samudra Pasifik bagian barat seperti Jepang dan Samudra Hindia seperti India, Bangladesh, dan ada juga di Australia, New Guinea, serta Caledonia Baru. Nah, itulah video mengenai beberapa hewan dengan kemampuan di luar nalar versi hewan viral. Banyak hewan yang memiliki kemampuan yang jauh melebihi kemampuan manusia, jadi kita nggak boleh sombong ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.